Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam ini tanggal 23 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara setiap keluarga saudara yang sedang menjadi doa saya, agar Bapak Ibu Saudara bersama keluarga saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan, penyertaan, perlindungan, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya Dia Yesus yang memberikan damai sejahtera. Dia Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Dia Yesus memberikan segala-galanya. Dan yang paling penting yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian. Bersama Dia Yesus hatiku damai, sebab hanya di dalam Dia ada damai sejahtera, sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku tahu di dalam Yesus satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus, satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin, haleluya. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 27 ada janji Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Tuhan Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh cobaan. Tak satu pun dapat menyenangkan hatiku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya
jawaban hidupku satu-satunya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Tuhan Yesus juru selamat hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Hati saya merasa damai bersama keluarga, termasuk Bapak Ibu. Hari demi hari kita dihantar oleh Tuhan, disertai Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan ini penting, hidup kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Sebab dunia ini daerah iblis, Bapak Ibu. Dalam 1 Yohanes pasal 5:19, dunia sudah dikuasai oleh iblis. Buktinya nyata kalau kita dengar berita-berita di televisi, manusia mencari damai, tapi tidak mendapatkan kedamaian. Dia mencuri, ada saya lihat dapat berita, mencuri HP, ada mencuri motor, sehingga ketahuan dengan masyarakat, dihabisi, dipukul. Saya lihat kasihan, mukanya bengkak-bengkak berdarah. Sampai dipikul, dia sudah tidak berdaya, dipukul, ditendang dan sebagainya. Hampir meninggal. Coba itu. Dalam dunia, semua mencari kedamaian, mencari kehidupan, tapi tidak didapatkan sehingga mereka mencuri, merampok. Dia melakukan hal yang melanggar hukum. Karena dia tidak tahu sumber kedamaian hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka pentingnya kita hari demi hari, kita mencari Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan Yesus karena hanya di dalam Dia. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Problem boleh ada, persoalan boleh ada, rasa duka boleh ada, tapi jangan lupa cari Yesus. Sebab hanya di dalam Dia, Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada segala-galanya. Oh, terima kasih kepada Yesus. Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia, Yesus ada segala. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menolongku, seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, saya selalu dengan pujian main gitar, menyanyi. Dan kalau Tuhan izinkan besok pagi, saya akan menyanyikan bersama istri anak-anak saya ya. Karena besok Minggu adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Waktu-waktu yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita, jangan kita pergunakan untuk dunia, tapi Tuhan Yesus yang baik. Amin, haleluya. Mari kita baca Kisah Rasul 13 ayat 40 sampai 52. Hanya 13 ayat. Mungkin saya juga khotbah tidak terlalu lama, karena 13 ayat maksimum sekitar 20 menit, Pak, itu maksimum ya. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Saya membaca Kisah Rasul 13 ayat 40 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah,
Banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan oleh Paulus atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Ayat 52 terakhir. Dan murid-murid itu di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca Alkitab, mari kita rajin semua. Rajin makan firman Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu rajin makan minum hari demi hari, tapi baca firman tanah malas. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Sedangkan Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan, Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu Saudara semua, sehingga dengan berkat Tuhan Bapak Ibu bisa makan, bisa minum, bisa bahagia. Saya bisa main gitar, bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Maka pentingnya di sini ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, karena berkaitan dengan firman Allah. Supaya Bapak Ibu Saudara semua ingat akan kasih karunia Tuhan. Yang pertama di ayat 43 dikatakan Rasul Paulus dan Barnabas, kedua rasul itu mengajar dan mereka menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, hanya oleh karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi berkaitan kasih karunia Tuhan, yaitu iman kita dan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, biarlah kita takut dan gentar menjaga keselamatan. Maka penting yang Tuhan sudah berikan keselamatan buat kita, kita harus pelihara. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya dengan apa? Dengan makanan secangkir atau 1 mangkok sup ya, kacang merah. Artinya berkaitan dengan dunia. Jangan keselamatan ditukar dengan masalah-masalah dunia. Banyak orang Kristen mengutamakan perkara-perkara dunia lebih daripada keselamatan. Tuhan sudah izinkan loh, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. COVID pandemi 19 ini saat ini sudah sangat turun sekali. Yang meninggal se-Indonesia itu cuma puluhan Bapak. Itu adalah karena komorbid, mungkin sakit sisa yang lama. Jadi tapi saya dengar tidak ada yang baru. Kalau seandainya ada yang COVID yang baru, ya di Indonesia ya, itu disembuhkan sudah. Itu karena anugerah Tuhan. Karena doa dari saya pribadi, saya doa terus tuh, saya pribadi bersama para hamba Tuhan, bersama seluruh anak-anak Tuhan, pasti sama-sama berdoa. Kita merindukan betul-betul supaya pandemi COVID-19 ini berakhir. Supaya situasi normal, Tuhan izinkan normal di Indonesia ini. Supaya apa? Kalau normal kita kembali cari Tuhan, bertobat mencari Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, menjaga keselamatan seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12 saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini penting. Memiliki sifat taat, jangan sifat bandel. Memiliki sifat taat menurut firman Tuhan. Karena kerjakan keselamatan butuh ketaatan. Percaya kepada Yesus Kristus. Supaya terus waktu terang ya Bapak Ibu. Dunia ke depan itu bukan makin membaik. Kalau pandemi COVID-19 diizinkan Tuhan membaik ini, itu supaya saudara menjaga kasih karunia keselamatan sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan kerja sembrono, ceroboh, kersli. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita jaga dengan sungguh-sungguh. Yaitu hati kita harus jaga. Yang kedua, yang pertama ini keselamatan kita harus pelihara dengan takut dan gentar. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita lihat sini, kita jaga hati kita. Karena ternyata orang yang Yahudi yang tidak bertobat, itu orang Yahudi yang bertobat, dia betul mentaati nasihat dan ajaran dari Saul, Paulus, dan Barnabas. Itu penganut Yahudi yang takut akan Allah di ayat 43. Tapi orang Yahudi dibagi dua. Yang orang Yahudi yang sombong, yang orang yang tidak takut akan Tuhan di ayat 45. Coba kita lihat di ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Ini orang Yahudi, sama juga orang Kristen. Ada orang Kristen yang takut akan Tuhan. Ada orang Kristen yang hatinya tidak takut akan Tuhan. Yang memelihara hati, iri hati. Banyak orang Kristen iri hati. Iri hatinya jahat. Iri hati, dendam, dengki, benci. Ya, pura-pura. Ya, saya katakan dalam Yeremia 17 ayat 10, Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 43 saya mau baca. Jagalah hati Bapak Ibu. Penting menjadi orang Kristen harus menjaga hati. Karena di dalamnya terpancar air kehidupan. Seperti dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 23 saya mau baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai di antara kita ada iri hati, ada dendam, dengki, ya, ada dusta di antara kita, pura-pura baik, iri hati. Dalam pelayanan ada banyak iri hati, mau ingin menonjol, sombong, terus ingin tendang-tendang yang lain, ya, nyikut-nyikut yang lain, sindir-sindir yang lain. Jangan, mari kita jaga hati ini firman Tuhan. Saya terangkan firman Tuhan, karena hati saya tulus, Bapak Ibu. Saya melayani pekerjaan Tuhan hati yang bersih, tulus. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 73 ayat 1, Tuhan baik bagi orang yang hatinya bersih dan tulus. Oleh itu mari kita menjaga hati kita bersih dan tulus. Karena Tuhan lihat hati kita. Yang ketiga, mari di ayat 47 dikatakan, sebab inilah yang diberitakan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau memberikan keselamatan, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, mari Tuhan ciptakan kita menjadi terang, menjadi berkat hidup ini, memberitakan kabar baik, beritakan kabar tentang Yesus yang memberikan damai sejahtera, beritakan tentang cinta kasih Tuhan. Harus kita memiliki kasih, menjadi terang, bukan menjadi troublemaker Bapak Ibu ya. Tapi mari melalui firman Tuhan, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi terang. Kalau hidup kita menjadi terang, pasti kita berdampak. Sehingga apa? Berdampak. Di ayat 48, mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah. Mereka memuliakan Tuhan. Semua orang tentukan Allah itu hidup yang kekal, menjadi percaya. Hidup kita kalau menjadi terang, menjadi percaya. Banyak orang-orang akan terima Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai terakhir, saya membaca Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Supaya hidup kita menjadi berkat. Mari, 3 hal penting ini, yaitu kita jaga keselamatan. Yang pertama, kasih karunia, iman kita kepada Yesus. Dan kedua, kita menjaga hati kita, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Bukan iri hati, bukan dendam dengki, tapi isi hati dengan firman Tuhan. Sehingga hati yang ketiga, hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi bumerang, tapi hidup kita menjadi berkat. Sehingga berdampak, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Sehingga kata firman Tuhan, terangmu bercahaya, perbuatanmu yang baik, dan mereka semua memuliakan Tuhan. Sehingga keseluruhan lagu ini hanya bersama Yesus, hati kita damai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman
Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Tuhan Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelap. Amin. Bersama Tuhan Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamat hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Menjadi doa buat saya senantiasa, Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara semua, bersama setiap kita, keluarga saya dan bersama Bapak semua, Bapak Ibu diberkati dan disertai Tuhan. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.